Pak, kasihan mama. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan bukakan jalan. Kalau kau yang Tuhan pasang enak, kenapa saya kesakitan? Kemudian bagaimana cara kita bisa mengalami Tuhan itu? Memang menjalaninya tidak semudah dengan kata-kata. Bahwa Tuhan sanggup. Ketika saya berseru, ketika saya mengadu kepada Tuhan, Dia turun tangan. Iya, karena kita ada, ya saya mau belajar menggunakan, ya semoga suara saya bisa terdengar. Hari ini saya mencoba membagikan kebenaran firman Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di dalam ruangan ini, di gereja ini, maupun yang ada di rumah. Kondisi dan di tengah-tengah tatanan hidup yang baru, Tuhan menantang kita, memberikan kita tantangan baru juga. Di tengah-tengah tantangan ini Tuhan mau kita, apakah kita juga bisa mengalami Tuhan? Atau justru di tengah-tengah tantangan hidup baru ini kita justru tidak bisa mengalami Tuhan? Saya ulang. Di tengah-tengah tatanan hidup baru ada tantangan baru. Di dalam tantangan baru ini, apakah kita masih bisa mengalami Tuhan? Atau justru kita tidak bisa mengalami Tuhan? Sedikit banyaknya umat Tuhan, tidak terkecuali jemaat di GBI hari ini. Tentunya masa-masa ini adalah masa di mana kita juga harus mulai melihat bagaimana kapan tatanan hidup baru ini akan lebih normal kembali, betul? Kapan tatanan hidup baru ini akan kita kembali kepada seperti semula? Saya dan saudara pasti rindukan itu, betul? Aduh, kapan ya saya bisa jalan-jalan ke mall? Ada yang sering ke mall di sini? Kemarin tanggal 12 ya, hari spesial apa tuh bahasa? Sincia. Ya, bagi jemaat Tuhan yang merayakan saya Gong Sifa Cahaya. Ya. Tapi saya udah nggak berani lagi Gong Sifa Cahaya ini begini kan nggak bisa datang ya. Yang masih muda-muda udah Gong Sifa Cahaya. Dan saya percaya Bapak Ibu yang merayakan si Cahaya kemarin itu adalah ada kerinduan yang dalam, ada kerinduan yang besar bagaimana bisa bertemu dengan keluarga. Betul? Bertemu dengan sahabat, betul? Ketika tidak bisa bertemu muka dengan muka, ada satu beban yang kelihatannya, aduh kenapa ya nggak bisa. Di tengah-tengah tantangan hidup baru, kita mendapatkan tantangan yang baru pula. Pertanyaannya, apakah keadaan ini dapat mengurangi rasa sukacita saudara dan saya? Di tengah tantangan hidup baru ini, apakah justru membuat saudara dan saya tidak bisa mengalami Tuhan? Kalau tidak bisa, atau di tengah-tengah kebingungan, Tuhan meminta kita hari ini untuk bisa kita bawa seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan agar kita bisa mengalami. Coba kita buka Alkitab kita. Saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya tidak bisa menyampaikan secara teologis. Saya menyampaikan secara aplikasi, implikatif, yang langsung bisa saya dan saudara pahami. Jadi saya mencoba simple supaya saudara dan saya juga bisa terima benarnya. Buka di dalam kitab Matius pasal 11. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Ini bukan ayat yang asing, bukan lagi bukan, itu sudah ini ya, sudah biasa saudara dan saya itu. Jemaat Tuhan, ada yang tidak pakai Alkitab? Kalau tidak ada di bawah tadi sudah siapin Alkitab di bawah ya.
Ya, sudah disampaikan dari hari kemarin kita pakai Alkitab. Oke, buka di dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai ke 30. Kalau sudah dapat katakan amin. Oke. Ya, kita baca sama-sama ayat yang ke-28 1 2 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat 29. Nah, ini itu lafaznya kita tadi ya. Ayat 29 apa? Pikulah ku yang pasang dan belajarlah pada karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ayat 30. Sebab ku yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ini ayat ini sebenarnya sudah jadi ayat hafalan jemaat, betul? Yang ayat 30 enak, dibilang apa? Sebab ku yang pasang itu enak dan bebanku pun. Anggaplah keadaan ini, anggaplah situasi ini adalah kuknya Tuhan. Anggaplah keadaan dan kondisi tatanan hidup baru ini adalah sebuah beban yang Tuhan berikan, tetapi katanya ringan. Kuknya itu enak, bebannya pun ringan. Memang menjalaninya tidak semudah dengan kata-kata. Lidah ini memang tidak bertulang, betul nggak? Bisa ngomong betul, tapi ngejalaninya memang butuh ketaatan, butuh ketelatenan. Telaten, kata orang telaten apa ya? Kalau orang apa? Terbiasa. Telaten itu udah terlatih, betul? Kalau kita sudah terlatih, sudah terlatih dengan keadaan dan kondisi, saya percaya ini sudah biasa ya kita ya. Karena udah setahun ini. Ini sebentar lagi bulan Maret, besok kan setahun. Betul? Jadi udah biasa, betul? Cuci tangan sekarang, kalau cuci tangan rasa bersalah kan? Betul nggak? Ini kan udah jadi kebiasaan. Dulu sebelum ada keadaan begini, sebelum datang udah capek pun comot aja makan apa yang datang, nggak perlu cuci. Yang penting makan, betul? Sekarang sekalipun dari tempat yang bersih, sebelum makan harus. Itu anak saya di rumah tuh hafal itu lagu itu. Ingat pesan ibu. Apa lagi? Jaga jarakmu. Betul? Nah ini penting, ternyata ada hal baik. Kita harus melatih diri kita. Tapi tidak sedikit saya dan saudara juga mengalami hal yang sama, bahwa ini beban semakin banyak. Beban semakin berat. Beban semakin sulit. Saudara dan saya pasti alami namanya kelelahan, betul? Saudara dan saya alami namanya keletihan dan kelesuhan. Kenapa? Kapan ini masker ini terlepas dari mulut setiap hari? Kemana-mana kita harus tutup mulut. Itu jadi beban gak? Awal-awal itu jadi beban, betul? Karena tidak terbiasa. Kalau sudah terbiasa, sekarang saudara dan saya pakai masker, merasa ngap nggak? Kalau udah terbiasa, udah itu biasa saja. Tapi ada hal yang memang tidak bisa kita pungkiri. Ada hal yang memang tidak bisa kita hindari, bahwa beban hidup itu semakin berat. Tatanan hidup ini, di hidup baru ada tantangannya yang lebih berat lagi. Kalau kita tidak terbiasa sebelumnya melewati tatanan hidup baru di masa tatanan baru ini, kita akan mengalami masalah lebih besar. Tapi karena kita sudah terbiasa, sudah terlatih, maka kita boleh klaim firman Tuhan berkata begini, itu soal biasa. Bebannya itu ringan. Di ayat 28 berkata begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Wow, itu janji Tuhan. Saya coba buka kacamata saya dulu ya.
Tapi ajakan Tuhan meminta saya dan saudara, Tuhan mengajak saya dan saudara, barang siapa yang mau datang. Bagi yang gak mau datang, ya terserah. Bagi yang sadar punya beban berat, bagi yang sadar sudah lelah, bagi yang sadar sudah letih, bagi yang sadar sudah lesu, ya Tuhan berkata begini, mari kepadaku. Pertanyaannya, saya dan saudara sudah sadar belum bahwa ini kita sudah lelah? Sudah sadar belum bahwa kita ada di posisi letih? Sudah sadar belum apa kita sudah ada di posisi yang lesu? Atau justru kita tidak sadar? Ini yang bahaya. Kalau saya dan saudara belum sadar ada di tengah-tengah kelelahan dan keletihan dan kelesuhan, maka kita sangat sulit untuk merespon ajakan Tuhan itu. Sulit. Sulitnya Kak, bagaimana cara kita melihat sulit? Sulit berdoa. Sulit mengucap syukur dalam keadaan ini. Sulit untuk bersyukur. Banyak orang, anak-anak Tuhan, bukan hanya di sini, di luar sana, di tengah keadaan begini, imannya mainnya digoncang. Firman Tuhan berkata ini, alami Tuhan di tengah keadaan ini. Maukah saya dan saudara alami Tuhan? Maukah saya dan saudara alami Tuhan di tengah-tengah beban ini? Amin. Kalau Bapak Ibu mau, mari, kata orang Jawa, eling. Sadar dan sadar, ingat dan ingat. Apa yang kita alami hari ini, apa yang telah kita lalui, apa yang sedang kita jalani, kita melihat bahwa ada Tuhan di sana. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara dimanapun berada, dimanapun keadaan, bagaimanapun situasi, bagaimanapun keadaan. Tuhan berkata begini, aku dekat denganmu, mari datang kepadaku. Satu, ini bukan hanya cerita tapi contoh saya melihat, saya belajar dengan. Saya juga kadang sedih kalau dia ngomong, anak saya Stephen. Selama kurang lebih setahun ini dia belajar di rumah. Itu seperti robot. Ya, betul ya? Kenapa nggak seperti robot? Mamanya di rumah yang ngajarin dia pegang 3 anak dengan pola pengasuhan yang berbeda. Ini Stephen ini sebenarnya orang yang kalau ada dia punya beban, dia nggak terlalu banyak cerita. Dan kelihatan kalau dia punya beban, punya masalah dalam belajar. Untuk mengerjakan tugasnya itu agak sedikit ada masalah. Tapi kalau dia punya semangat, tanpa disuruh pun, dia bisa mengerti, nggak usah ini dia paham. Tapi kalau dia mengerjakan tugasnya dia, kalau lagi ibaratnya dia merasa tertekan, dia itu nunda. Nanti ya, nunda. Nanti aja bisa lagi. Oh, udah gampang lah, nanti bisa nanti. Saudara siapa? Steve, kenapa kamu begini? Kok banyak tugas yang gak kamu kerjakan? Mama kamu kan gak setiap hari kamu harus dampingin kamu ini. Gak setiap jam, gak setiap menit, gak setiap. Karena ini ada adik-adiknya. Bayangkan kalau mamanya lagi masak, adik-adiknya minta susu dan harus ini itu, dia juga sedang belajar pagi-pagi online itu. Hari pertama saya kenal. Hari kedua saya pulang kerja, saya melihat kok makin murung. Hari ketiga dia datang nangis. Datang saya nggak ngomong apa-apa. Saya pulang kerja, saya sedang duduk habis selesai mandi, dia nangis. Terseduh. Dia bilang ini, Pak, kapan ini sekolah mulai? Pak, kasihan mama. Itu ngomong.
bikin mama itu marah terus setiap hari. Dan saya belajar seperti ini capek. Karena pola ngajar mamanya, ibunya di rumah, pengennya apa? Cepat selesai supaya besok nggak numpuk lagi. Nah, sifatnya Stephen nggak mau dipaksa. Kalau moodnya bagus, ya selesaikan. Kalau moodnya nggak bagus, ya jangan dipaksa. Saya dalam hati saya bukan langsung saya melihat dia nangis, tapi nggak sedih juga saya. Tapi saya merasa, ya itu kan tugas kamu, Steve. Tetapi saya belajar dari itu adalah begini. Anak sekecil ini, dia tahu kepada siapa dia mengaku. Dia tahu kepada siapa dia cerita. Dia tahu kepada siapa dia meminta solusi. Langsung saya bilang pada oke sih, kamu mau belajar seperti apa? Saya bilang mamanya, daripada kamu narik terus setiap hari, berikan dia tanggung jawabnya sendiri, belajar sendiri. Kalau nggak habis toh juga nanti dia akan pasti cari. Suatu saat kami biarkan seperti itu, 2 hari berturut-turut numpuk tugasnya, yang sebentar nanti akan dikumpulin lagi di sekolah. Karena setiap kali seminggu itu dikumpulin baru diambil lagi buku yang lama. Tanpa saya bilang, tanpa disuruh, datang mencari. Dia bilang sama, Ma, coba lihat HP-nya kan, nggak mamanya dong dipakai. Kayaknya dulu kemarin ada tugas dia belum selesai. Mamanya begini, saya nggak tahu. Mamanya biarin. Dia cari di HP, dia akan telah dia belajar. Dia kerjakan. Anak sekecil ini saya belajar, dia punya beban, dia punya, tapi dia tidak mau menanggung sendiri, dia mau cari solusi. Dia datang kepada bapaknya. Saya dan saudara bukan lagi kayak anak kecil seperti Stephen. Betul? Saya percaya melebihi daripada itu. Tahu kepada siapa kita berseru. Tahu kepada siapa kita berseru. Tahu kepada siapa kita mengadu. Tahu kepada siapa kita berharap. Tahu kepada siapa kita punya solusi. Oleh karena itu beban apa yang ada dalam hidup saya? Yesus berkata begini hari ini. Datang kepada engkau yang letih sudah berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Bukan mengangkat masalahmu, bukan mengangkat bebanmu, tetapi berikan jalan keluar perjalanan untuk alami. Nah itu di situ kita mulai mengalami Tuhan di situ, betul? Alami kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan itu sama seperti yang kita mengalami Tuhan. Dan Dia berikan kita kekuatan menghadapi itu. Dalam kondisi situasi ini saya percaya dengan saudara, bahwa yang sudah bekerja maupun pekerjaannya seperti yang pernah saya alami, saya melihat bagaimana karya Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anak Tuhan. Saya hanya datang kepada Tuhan. Saya punya lutut, saya punya mulut. Setiap pagi malam saya berdoa, Tuhan, saya tidak tahu apa yang aku akan lakukan, tetapi saya tahu Tuhan akan lakukan lebih dari apa yang saya pikirkan. Kerjakan dengan cara Tuhan. Dan saya melihat pemeliharaan Tuhan itu sampai dengan hari ini. Ada berapa kali bagian yang saya dalam hidup saya bisa mengalami Tuhan. Kami keluarga mengalami Tuhan. Dulu istri saya, kami dalam masa tunangan, udah mau menikah, dia alami namanya usus buntu. Sudah divonis, kan sudah di scan, apa namanya itu ya? Scan ya. Udah hasil scan itu sudah ada. Langsung dokternya minta begini, oke hari Sabtu datang untuk jadwal, ada ke dokter spesialis bedah. Konsultasi. Setelah konsultasi, dikasih data-data semua, turun ke dia ambil obat, itu serbuknya segini banyak besarnya, itu warna agak pink serbuknya itu. Oke hari ini minum, hari Senin jadwal operasi. Dan di bilang ini sebelum masuk ke ruang tindakan sudah ada pembayaran DP minimal 30% di depan. Kalau tidak, medis tidak bisa bertindak di sana. Wow, saya udah gimana ini, ya kan? Dia telepon saya, gimana? Saya bilang, kita hari itu juga duit udah habis karena kembali ke Nias, ada tunangan, persiapan habis, tinggal menunggu pernikahan, dari mana ambil duitnya? Karena saya tahu kalau udah operasi itu nggak butuh uang yang 1.000 2.000, itu minimal itu
10.000 sampai 15.000 ke atas ya. Yang udah biasa foto-foto kayak gitu udah tahu lah ya kalau khusus buntu. Saya berdoa, saya pulang ke rumah, saya bilang, aduh gimana ya. Terus dia telepon saya, dia sama orang tua di rumah juga nelfon. Saya bilang, oke, kamu di situ, coba deh kamu puasa pada hari Sabtu itu, Minggu saya biasa suruh dia puasa hari Minggu. Kata siapa? Dokter disuruh juga memang minta puasa dulu sebelum operasi. Kayak udah kamu puasa Minggu, saya juga puasa. Nggak tahu apa, saya dulu tuh ada jemaat Tuhan di sini, dia bilang gini sama saya, saya punya teman dulu yang bisa ada obat herbal diminum, dan itu akhirnya itu dia tidak jadi operasi. Dia itu lari dari ruang operasi, sudah tinggal dibelah, tapi dia lari dari ruang operasi, nggak jadi operasi. Akhirnya disuruh minum obat itu dan sembuh. Saya udah bikin masa iya. Malam-malam begitu saya langsung ketemu ke rumahnya. Ya jemaat ini dulu, dia di sini jemaat dulu di sini, pengurus juga. Saya datang di daerah Ebon atau apa Jatim. Orang tua dari Pasig gitu. Saya datang. Dia kasih sama tempat untuk masaknya dia. Kan nggak bisa sembarang pakai tempat masak. Katanya itu hilang ininya, ramuannya nggak bisa. Dia kasih ada resepnya itu. Resep saya nggak tahu kan bahasa Cina semua itu tulisannya. Dia suruh saya pergi ke Sinsei. Saya pergi ke Sinsei. Dalam hati saya dalam nama Yesus pakai obat ini. Karena dalam hati saya iyalah mau ambil dari mana duit yang belasan juta. Ini beli begini obat nggak nyampe sejutaan. Saya pergi ke sana beli. Saya bilang ke dia, di rumah kamu bilang sama adik dulu masih bareng sama dia, ini tolong masak. Sistemnya begini. Puji Tuhan. Nggak jadi kami pergi hari Senin itu mulai minum obatnya, nggak jadi pergi. Ditelepon kami. Bu, hari ini CO tindakan, tolong segera bayarkan uang muka DP. Tarik telepon saya. Bang, ini gimana? Sudah diminta datang ke rumah sakit, dah DP semua bilang aja sama mereka, tunggu dulu. Dalam hati saya biarin aja dulu lah. Dari mana ambil duit 5 juta? Bayar dulu. Saya lihat dia udah minum. Sampai hari ke-10, saya tanya bagaimana reaksinya. Dia kasih tahu waktu keluar itu sudah kayak serbuk, ada serbuk dan itu nggak bersih keluar. Sampai itu 10 hari ke depan, setelah itu kami datang untuk cek lagi. Puji Tuhan. Ketika hasilnya di scan lagi, hasil pertama dan hasil kedua, yang kedua bersih, tidak ada satupun di dalamnya. Apa karena obat? Tidak, tapi Tuhan pakai itu. Malam itu saya dari hari Sabtu sampai hari Minggu dalam Tuhan tolong, kami butuh duit untuk pernikahan. Kalau kami habiskan duit di situ 15 juta, dari mana kami ambil gantian 15 juta itu? Tuhan tolong dan Tuhan sembuhkan. Sampai hari ini, dari tahun 2010 sampai berarti sudah 11 tahun, tidak pernah lagi terulang. Nggak jadi dipotong, nggak jadi dioperasi. Cara Tuhan mengalami Tuhan ketika kita datang kepada Tuhan bukakan jalan. Dulu orang tuanya pasti gitu, nggak pernah saya cerita ke dia bahwa Tari itu dulu ngalami mau dioperasi, nggak pernah. Tapi saya nggak tahu kenapa di saat kami lagi ngobrol di bawah, dia bilang begini, ayo dulu pernah saya punya ininya, coba aja dulu ya, dia bilang coba aja dulu. Saya nggak jamin. Coba tapi kamu imani. Siapa tahu cocok obatnya. Saya melihat bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita yang punya keletihan, yang punya beban berat, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan menolong. Pertanyaannya, apa beban dalam hidupmu? Apa yang membuat saya dan saudara letih saat ini? Apa yang membuat saudara dan saya lesu saat ini? Tuhan berada di mana? Tuhan menolong. Kalau saya bisa alami Tuhan, saudara bisa alami Tuhan juga.
Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Allah itu lemah lembut, Roh itu lemah lembut. Di dalam diri saya dan saudara itu tidak boleh ketika kita mengalami satu masalah kita berontak. Kalau berontak, apa yang terjadi? Kita lecet, betul? Pembajak sawah, ya, sapi si pembajak sawah, sapi ya, pekerbo, kerbo ya. Oh iya, sapi dipotong ya. Kerbo pembajak sawah dipasangin apa di lehernya? Buat apa? Supaya dia kalau bajak sawah itu nggak belok-belok ya. Supaya teratur cara bajaknya. Betul? Saya pernah lihat itu di Jawa dulu, soalnya saya lama di Jawa. Ditaruh di lehernya. Gini lurus, putar lagi sampai ke dalam dan ke tengah-tengah. Jadi bukan dari dalam mulainya dia, dari pinggir. Putar. Kalau dia oleh kiri kanan begini pasti lecet itu. Ya, betul? Saya dan saudara begitu demikian. Allah memasang kuk di dalam leher saya dan saudara. Apa yang Tuhan pasang? Firman Tuhan itu. Aturan Tuhan kasih. Beban itu dia pasang. Supaya apa? Fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada masa lalu. Si kerbau pembajak sawah dia fokus kepada pekerjaannya di depan. Dia nggak fokus dengan ini. Kalau dia fokus dengan kuknya dia tidak bisa bekerja dan pasti alami kesakitan. Saudara-saudara, masihkah saudara fokus dengan masalahmu hari ini? Masihkah saudara fokus dengan penyakitmu? Masihkah saudara fokus dengan keadaanmu? Tuhan berkata begini, hei, datang kepada aku. Fokus kepada Tuhan. Belajar kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang lemah lembut, rendah hati. Dia tidak pernah membiarkan saya dan saudara lecet. Dia tidak membiarkan saya saudara jatuh tergeletak. Tangan Tuhan menopang saya dan saudara ketika jatuh. Tangannya penuh kasih. Dan saya alami, saya saudara juga alami ya. Sekalipun tidak sebesar apa yang dialami orang lain, tetapi saya berkata sekecil apapun yang Tuhan berikan bagi saya, sekecil apapun yang saya rasakan alami Tuhan dalam hidup saya berkata bahwa itu dahsyat. Saudara, saya baru cerita di sini. Saya nggak tahu udah pernah cerita atau belum. Dari tanggal 24 itu. Tanggal 25 saya dulu 25 saya pelayanan di 27 saya pelayanan di Bogor. Dari tanggal 24 itu saya udah enggak enak badan. Kalau udah boleh dibilang keadaan penyakit ini sudah ada ciri-cirinya. Tapi dalam hati saya harus kuat, betul? Saya harus cari Tuhan. Saya cari Tuhan, saya juga minum kuat apa? Saya pakai apa itu? Jahe, ya. Potong jahe itu saya iris jahe sama kunyit itu sama apa itu kencur, masukin ke minum air. Saya alami, ya makanya hampir berapa itu sekitar 10 hari atau 2 minggu itu setelah itu saya nggak pernah kemana-mana saya. Tapi tanggal 27 itu saya pergi, saya ini pelayanan Tuhan saya pergi, tapi saya sehat loh, nggak seret. Awalnya saya apa? Saya mengalami yang namanya itu cium bau itu. Kok cium bau kosong? Lehernya itu itu minyak kayu putih. Saya beli minyak kayu putih segini. Itu saya taruh di dalam air hangat saya minum. Saya taruh di dalam air panas atau itu untuk uapnya di. Saya bilang ke Tuhan tolong. Tanggal 27 saya pelayanan Natal di daerah Depok. Tolong lakukan saya. Tetapi Tuhan luar biasa. Tapi pulang dari Depok kembali 28-nya saya ini lagi tuh. Ini lagi apa? Kembali lagi ini serat lagi di leher saya. Saya bilang begini, ini kok luar biasa banget ini Tuhan, saya pelayanan dikasih lancar tapi kok kembali lagi seperti ini. Saya minum lagi, saya doa di dalam nama Yesus tolong. Akhir tahun saya bisa mencium bau makanan apa yang dibakar orang. Betul. Dari tanggal 28 itu sampai tanggal 30 itu saya nggak bisa cium apa-apa.
Tapi tanggal 30 saya bisa cium. Ya, orang lagi bakar ikan. Udah mulai kecium. Sampai saya bilang jangan sampai saya nggak bisa cium apa-apa, nggak bisa makan apa-apa malam doa. Tapi doa dahsyat kita luar biasa. Saya datang kepada Tuhan, tolong. Tapi saya pakai hikmat. Saya juga harus tidak bisa mencoba itu, Pak. Tetapi ketika saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya punya Tuhan yang mampu menolong saya. Sampai hari ini. Bagaimana? Kalau memang itu benar-benar dia berasal dari apapun, waduh luar biasa keluarga saya, anak saya. Setiap hari anak saya nggak pernah berpisah dengan saya. Saya gendong. Tapi saya berkata, Tuhan, tutup buku anak saya, tutup buku istri saya, tutup buku orang-orang seliling saya. Tapi Tuhan semua, termasuk ini mereka berdua sering ke rumah. Ya, setiap hari ketemu dan mereka beri nasihat mereka. Saya berdoa, saya punya iman bahwa Tuhan sanggup. Ketika saya berseru, ketika saya mengadu kepada Tuhan, Dia turun tangan. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agungmu. Nah, artinya gini, tangan Tuhan itu merendah dalam hidup kita, merendah sesuatu yang indah dalam hidup kita. Kita tidak tahu cara Tuhan. Tapi jangan kita berontak. Kalau saya dan saudara berontak dalam keadaan begitu, kita mengalami bukan semakin kuat, tetapi apa? Makin letih, makin lesu, makin berat bebannya. Kalau saya dan saudara tidak mau makin letih, nggak mau makin lesu, dan tidak beban-beratnya semakin berat, Tuhan berkata begini, datang kepadaku, tundukkan dan rendahkan hatimu di bawah kaki Tuhan. Kalau kita mau belajar kepada orang yang lemah lembut dan juga rendah hati, ya mesti kita juga harus belajar lemah. Betul? Ada nggak guru? Guru ngajarnya kali-kali 4/2 sama dengan 2. Terus siswanya begini, 4/2 sama dengan 4. Pasti tidak kan? Kalau begitu harus gurunya ngajarin lagi. Berarti kalau kita belajar daripada guru yang sama, dia rendah hati, dia juga lemah lembut, seharusnya hasil daripada ajaran itu adalah kita menjadi orang yang lemah lembut, kita menjadi orang yang rendah. Pertanyaannya selama ini, apakah kita sering datang kepada guru atau tidak? Atau justru kita hanya datang kepada guru kalau lagi butuh, betul? Orang atau siswa yang datang kepada guru kalau lagi butuh itu tidak akan pernah naik kelas. Kalau saya itu saya kasih nilai semua itu, alias gagal. Tapi selama saya mengajar, menjadi guru dan dosen, tidak ada mahasiswa yang belajarnya itu hanya, kalau ada, memang ada berarti itu tidak pernah dilolosi. Saya tidak ada mahasiswa yang lolos mendapatkan nilai baik tanpa melalui sebuah ujian. Dia mendengar gurunya, dia mengerjakan apa yang gurunya sampaikan, dia sekalipun tidak mirip seperti apa yang dosen atau gurunya minta, tetapi setidaknya itu dia mengerti apa yang gurunya sampaikan. Sama halnya, sekalipun tidak persis seperti rendah hatinya Tuhan, tidak seperti lembah lembutnya Tuhan, tetapi setidaknya kita belajar untuk menjadi orang yang lemah lembut, bukan lunglai. Beda ya. Berikutnya, sebab yang kupasang. Ini saya belum tua tapi mata saya udah ini, nggak tahu kenapa. Sebabku yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah ini nih, kebanyakan orang bukan di sini sih, nggak ada di sini. Orang Kristen yang di luar sana. Orang Kristen itu lebih membuka telinga dengan hal-hal yang menyenangkan kan? Ku yang ku pasang itu enak. Oh berarti ya kenapa? Pertanyaan dia bilang, kalau ku yang Tuhan pasang enak, loh kenapa saya kesakitan? Betul? Bebanku pun ringan.
Kapan Tuhan bebannya ringan kok sampai hari ini masih berat? Tuhan berkata demikian, bebanku ringan itu berbicara. Kalau Tuhan beserta dengan kita, artinya bukan kita yang menggendong beban kita, tetapi Tuhanlah yang memegang beban kita, sehingga kita merasa itu ringan. Kenapa kuknya enak? Karena kenapa Tuhan juga masang kuk itu nggak memasak seperti robot. Tetapi sekali kita berontak, sakit memang. Nah maksudnya kuk yang Tuhan pasang itu enak, tidak menyakiti kita, tetapi membentuk kita, menolong kita, mendewasakan kita, dan memampukan kita mengalami kuasa Tuhan, melihat yang terjadi. Bayangkan satu cerita, ada orang yang gali tanah, di sana ada permata. Ada 2 orang yang di bawah itu sudah mendekati, kurang lebih tinggal 1 meter lagi itu nyampe ke permata. Udah kelelahan, dia pulang. Orang yang kedua, dia baru setengahnya, masih terus dia gali. Menurut Bapak Ibu, siapa yang rugi? Orang yang pulang, karena kenapa? Tidak sabar. Padahal kalau sabar saja dia, tinggal sedikit lagi waktu, dia akan menemukan permata itu. Ini yang Tuhan minta kepada saudara. Buah ketaatan, buah kesabaran itu, kita akan melihat bahwa di depan sana ada satu permata indah yang Tuhan siapkan buat saya dan saudara. Tapi ada banyak kegagalan orang Kristen masa kini, banyak kegagalan kita. Kenapa kita tidak bisa melalui keadaan? Kenapa kita tidak bisa melalui situasi? Karena kebanyakan kita tidak tahu bagaimana caranya melawan siasat. Betul? Di tengah-tengah keadaan begini, banyak sekali membuat kita pikiran kita kacau. Ayo lo, nggak ada. Di dapur nggak ada beras, di dapur nggak ada minyak, di dapur nggak ada gas. Dia ubah itu pikiran, dirongrong pikirannya. Lalu sang istri datang pada suami, tuh, gas berang habis, tuh, berasnya habis, tuh, minyaknya habis. Atau kebalik, suaminya, mana kopi? Kopi, gas nggak ada, gula nggak ada. Mulai apa? Iblis memanfaatkan insting pikiran. Hati-hati wanita ya, wanita yang paling cepat tergoda dengan itu. Tahu kan peristiwa Adam dan Hawa? Hawa itu memang cepat tergoda dengan keadaan itu. Tapi hawa-hawa yang di sini, hawa-hawanya Tuhan yang sudah diuji Tuhan, tidak tergoda oleh keadaan. Ada minyak, ada beras, ada gas atau tidak ada, tetap sukacitanya dalam Tuhan. Amin. Tuh, Bapak ini lebih besar suaranya. Karena aman bapaknya kalau ibunya tidak tergoda. Betul Pak ya? Pak, kalau saya gini Pak ya. Nanti aja Pak. Gak ada ikan, gak ada apa, yang penting nasi. Amin. Sama garam. Ya. Jadi maksudnya begini saudara, jangan sampai situasi keadaan kita diobrak-abrik oleh siasat si iblis. Betul? Makanya di dalam Yakobus pasal 4 ayat 7 berkata begini, tunduklah kepada Allah dan lawanlah si iblis, dia akan lari daripadamu. Jangan istri bilang begini, tanduklah. Ini juga, sorry ini kalau masuk istri dulu. Ibu-ibu ini wanita. Di firman Tuhan tidak ada kata tanduklah, tapi tunduklah. Bukan hanya istri juga, suami juga harus tunduklah kepada Allah. Saya dan saudara tunduk kepada Allah, maka keadaan situasi apapun yang kita lalui, kita bisa lawan. Iblis akan lari dan berdiri.
berlari terbirit-birit. Kenapa? Di sini ada sukacita, ada Allah di sini. Sehingga di dalam rumah itu aman. Di dalam rumah itu adem. Di dalam rumah itu sukacita. Ada makanan, tidak ada makanan, tetap tersenyum. Paling kelihatan mukanya makin pucat. Kelihatan kalau mukanya makin pucat hanya dua, dia lagi puasa atau memang terpaksa puasa. Tidak apa-apa. Ada yang terpaksa puasa dalam kondisi ini? Saya percaya jemaat Tuhan di GPD AKP, GPI AKP. Oh, jemaat-jemaat Tuhan di GPI AKP adalah jemaat-jemaat yang diberkati Tuhan. Tidak pernah puasa terpaksa. Disuruh ada lagi segala sesuatu dia minta puasa, aku belum tentu puasa. Tidak ada yang terpaksa puasa. Apalagi kalau misalnya kita bilang pembalan yang mau begini, hari Senin kita puasa ya. Belum tentu semua jemaat Tuhan ikut puasa. Apalagi terpaksa. Tunduk. Ketundukan kita kepada Allah bukan berbicara kita harus cium tangan, bukan. Tetapi firman yang kita dengar. Jadilah seperti jemaat mula-mula. Mereka tekun di dalam pengajaran. Jemaat mula-mula dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47 menceritakan bagaimana kehidupan jemaat mula-mula. Ketundukan mereka kepada Allah adalah mereka membuka telinga, membuka hati untuk tekun di dalam pengajaran para nabi. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, mari firman dengar dari siapapun, selama itu firman yang menghidupkan, aminin. Selama itu firman yang mengubah, aminin. Mungkin tidak terjadi hari ini, besok, lusa, waktu yang akan datang. Kata amin hari ini, kita akan menerima buahnya di sana. Oleh karena itu, mari alami Tuhan. Kita mengalami Tuhan. Kemudian bagaimana cara kita bisa mengalami Tuhan itu? Yohanes pasal 5 ayat 14 sampai 16 berkata apa? Coba bisa buka. Yohanes pasal 15. Ini supaya saya dan saudara bisa mengalami Tuhan. Supaya saudara bisa, kayaknya gimana cara saya? Yohanes pasal 15 ayat 16. 14 dulu, 14 sampai 16. Oke. Baca 1, 2, 3. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu siapa? Itu garis bawah itu. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapa. Ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku apa? Diberikannya kepada siapa? Kepadamu. Cara saya dan saudara bisa mengalami Tuhan, ubah mindset, ubah posisimu, betul? Ubah statusmu. Cara mengubah bukan ubah sendiri. Lihat di ayat 14 berkata begini apa? Kamu adalah status kita ini yang tadinya apa ya? Hamba itu tahu kan kalau hamba pembantu, ya, hamba dengan Tuhan itu kan berbeda, betul? Pernah nggak seorang hamba pembantu di rumah yang saya lihat ya, saya nggak tahu bagaimana sih, yang saya lihat, kalau tuannya dia punya rahasia,
Saya percaya dia nggak pernah memberitahukan kepada hambanya. Betul? Dia nggak pernah cerita kepada hambanya. Tetapi di sini dia berkata begini, kamu bukan hamba loh, kamu itu sahabat. Yang disebut sahabat, saya definisikan sahabat itu singkat, simple. Saya seperti saya dengan istri. Saya pernah bilang ke dia, kamu itu sahabatku. Kita itu suami istri, tapi kamu sahabat. Artinya begini, sahabat, ketika saya ini, kamu tahu keadaan saya. Ketika kamu melakukan ini, saya tahu keadaan kamu, itu disebut sahabat. Tidak ada yang tersembunyi. Betul? Dia akan menjadi seorang saudara dalam keadaan kesusahan. Kalau sudah disebut sebagai sahabat, artinya kita ini sudah apa? Derajat posisi kita itu sudah tidak lagi jauh dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Amin. Kalau kita sudah mulai mengubah mindset itu, maka kita bisa mengalami cara Tuhan, bisa mengalami janji Tuhan. Di ayat 15 berkata apa? Nah, ini janjinya luar biasa. Ya. Ayat 15 coba. Oke. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh. Tetapi aku menyebut kamu sebagai sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar. Tetapi ada syaratnya. Di ayat 14, jikalau kamu melakukan apa yang telah perintahkan kepadamu. Ada syaratnya. Jadi satu syaratnya untuk bisa kita mengalami Tuhan adalah lakukan bagianmu, lakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan, dan ubah mindset kamu, ubah mindset saya dan saudara bahwa saya ini sahabat Tuhan, saya inilah anaknya Tuhan yang tidak ada jarak. Dia dekat dengan aku, apapun yang ku minta, apapun yang ku doakan, dia dengar. Tapi kalau kita masih berkata kita jauh dengan Tuhan. Yesaya pasal 59 ayat 1. Saya bacakan untuk semua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi ayat 2, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu adalah segala kejahatan. Terkadang kita berkata begini, kenapa saya udah lama berdoa nggak ada jawaban? Kok katanya bisa kita alami Tuhan, tapi kok sampai hari ini saya nggak alami Tuhan? Kembali lagi kita harus flashback. Cek lagi. Cek and recheck. Apakah saya sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan? Ingat loh, kita udah tahu berdosa ini, tapi kalau kita belum akui di hadapan Tuhan, maka pemberesan itu belum ada. Alangkah baiknya suatu saat nanti ada sisi di mana itu tentang pemberesan. Kita sudah tahu berdosa, tetapi kalau kita tidak akui di hadapan Tuhan, jangan berharap sudah beres. Itu akan menjadi tembok pemisah. Itu akan menjadi satu penahan, sehingga doa kita tidak bisa didengar oleh Tuhan. Sehingga tangan Tuhan tidak bisa turun untuk menolong saya dan saudara. Oleh karena itu ingat, garis bawahi, telinga Tuhan, pendengaran Tuhan tidak kurang tajam mendengar. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, bukan panjang tangan ya. Tidak kurang panjang untuk menolong. Tetapi kenapa sering saya dan saudara, jemaat Tuhan dimanapun berada, alami sepertinya Tuhan itu tidak ada. Yaitu karena masih belum ada pemberesan kejahatan, itu dosa. Oleh karena itu inti dari apa yang saya sampaikan firman Tuhan hari ini, kalau kita mau mengalami Tuhan, Tuhan minta kepada saya saudara, datang kepada Tuhan hari ini. Letihlah semua berat, tetapi dengan catatan,
akui segala dosa. Bereskan di hadapan Tuhan. Niscaya Allah akan menolongmu dan saya. Amin. Dia tidak biarkan. Kita berdiri sama-sama, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus saling setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti mata
seputih hatimu Tuhan, dan setulus hatimu, sehingga kami mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Ubah mindset kami Tuhan, ubah cara pandang kami Tuhan, agar kami bisa mengalami Tuhan dalam hidup kami. Kalau selama ini cara pandang kami, hati kami, pikiran kami tidak selaras dengan pikiran-Mu Tuhan, mungkin itu yang membuat kami tidak bisa alami Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah kami seperti hati-Mu, seperti mata-Mu Tuhan, sehingga kami bisa alami Tuhan itu. Di tengah-tengah keadaan kami sekalipun, kami melihat Tuhan di sana, bekerja dengan cara-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan satu hal yang kami minta pada siang ini, kalau kami tidak mengalami Tuhan selama ini oleh karena dosa dan kejahatan kami di hadapan Tuhan, seperti yang Kau firmankan bagi kami siang hari ini, Tuhan ampuni kami, Tuhan kuduskan kami, dan kami semua jemaat Tuhan datang kepada mengaku di hadapan Tuhan untuk segala kejahatan kami, sehingga tidak menjadi penghalang berkat Tuhan. Tangan Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Semua jemaat yang hadir di tempat ini, di ruangan ini, Tuhan berkati. Biarlah firman yang kami dengar hari ini, seberat apapun beban kami, seletih apapun kami, selesu apapun kami tidak pernah goyah. Kami tetap datang kepada Tuhan, merespon panggilan Tuhan, ajakan Tuhan ketika berkata, mari kepada Aku. Kami datang ya Tuhan dengan segala beban kami. Kami datang ya Tuhan dengan segala keadaan kami. Kami datang ya Tuhan dengan segala isi hati kami. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong umat-Mu. Tuhan tolong jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba berhenti menyampaikan isi hati Tuhan, tetapi Roh Kudus tidak pernah berhenti memberikan pengertian yang baru, dan kami terus berbuah banyak, sehingga orang lain bisa menikmati buah itu dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman yang kami dengar pada hari ini. Berkati kami semua, dan kami diurapi, dan kami menerima rema di dalam kebenaran ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, yang sudah diberkati sama-sama. Katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.